Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Lesti Juliani dari kelompok 2 dan teman saya Arya Kurnia Perdani dan Bella Septiana. Di sini kami akan membahas makalah kerja kami yang berjudul Konsep Ontologi dalam Pendidikan Filsafat Islam. Yang pertama itu ada pengertian hakikat ontologi dan filsafat pendidikan. Secara etimologis, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan logos. Ethos adalah kata kerja dari enai yang artinya yang sedang berada, sedangkan logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara bahasa, ontologi dapat diartikan ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang ada. Ontologi merupakan salah satu cabang filsafat yang ingin mencari dan menemukan hakikat dari sesuatu yang ada. Semua yang ada itu dicari oleh manusia, agar ia dapat mencari dan menemukan hakikat kenyataan yang bermacam-macam yang pada akhirnya nanti akan memberikan makna pada kehidupan manusia itu sendiri. Dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa ontologi merupakan cabang atau istilah filsafat di mana segala sesuatu itu mempunyai prinsip mendasar yang tidak menimbulkan pertentangan. Ontologi sering disebut filsafat hakikat. Hakikat yang dimaksud itu adalah segala sesuatu yang ada di dunia, yang mungkin ada. Di dalam filsafat Islam, kita akan menemukan pembahasan realitas ini dalam filsafat wujud. Menurut Ibnu Sina, terdiri dari wajib al-wujud, mukmin al-wujud, dan muntani al-wujud. Dapat ditarik kesimpulan suatu alur bahwa ontologi itu sendiri salah satu cabang dari filsafat yang ingin mencoba dan menemukan hakikat dari sesuatu yang ada. Realitas merupakan bagian dari yang ada itu sendiri. Hakikat dari realitas adalah segala sesuatu yang mengitari kita. Sisi dari realitas merupakan esensi dan hakikat. Esensi adalah pada eksistensinya, yang akan berhenti setelah adanya ketetapan atau jawaban yang benar. Dari sudut pandang Islam, semua realitas atau adanya ketetapan atau jawaban yang benar. Dari sudut pandang Islam, semua realitas atau kejadian merupakan kekuasaan Allah. Pembahasan yang kedua yaitu manusia dan pendidikan. Dalam sejarah peradaban manusia sejak Socrates, pendidikan telah dibicarakan sampai sekarang. Dalam carut-marutnya pendidikan di Indonesia, Tudong Mulyana Lubis menulis pendidikan untuk apa? Tudong Mulyana menilai pendidikan di Indonesia sejak zaman penjajahan cenderung milik the upper class. Potret kritik terhadap pendidikan Indonesia secara periodik ini juga terjadi tentang pelaksanaan ujian nasional melanggar unsur kemanusiaan siswa, sehingga munculnya gejala depresi bagi para pertanya. Tindakannya yang berskala masif sebelum ujian nasional, siswa ramai-ramai mengunjungi makam-makam yang dianggap keramat dan berdoa di tempat itu untuk melacak kesalahan yang sangat mendasar. Dan dalam pendidikan dapat dilihat dari konsep memahami manusia menurut manusia, konsep manusia menurut Tuhan, konsep manusia menurut tafsiran para ahli pendidikan Islam akan banyak memberikan kontribusi filsafat pendidikan Islam. Jika ingin memahami manusia dalam Islam, tentu harus dipahami menurut konsep
Tuhan, konsep memahami manusia itu yang paling mendasar adalah membicarakan hakikatnya. Hakikat manusia ini kelak menjadi bahan untuk memformulasikan hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan inilah yang menjadi alat ukur benar salahnya teori dan praktek pendidikan. Jika orang tidak tahu hakikat manusia, bagaimana ia mendesain pendidikan untuk manusia? Jika ia tidak paham hakikat pendidikan, bagaimana ia mengarahkan pendidikan manusia? Jangan terjadi seperti kritik al-atas menyamakan pendidikan manusia dan dengan hewan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi C. Ruang lingkup ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang, yaitu kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Kualitas yaitu yang kedua itu kualitas, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan tersebut memiliki kualitas tertentu. Seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan. Konkret secara kritis, beberapa aliran dalam bidang ontologi, yakni monisme, dualisme, materialisme, idealisme, agnotisme. Yang pertama itu ada monisme, yaitu aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asa itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Dualisme adalah kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi dan jasmani. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contohnya yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Descartes adalah contoh filsuf dualis dengan istilah dunia kesadaran dan dunia ruang. Aristoteles menamakan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma, bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya, manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini, karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap dengan panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya dengan akal dan perasaan hidup. Yang ketiga itu ada terkadang materialisme. Terkadang disamakan orang dengan naturalisme, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Tuhan yang di luar alam tidak ada, sedangkan yang dimaksud alam natural di sana ialah segala-segalanya meliputi benda dan roh. Sebaliknya, materialisme menganggap roh adalah kejadian dari benda, jadi tidak sama nilainya dengan benda.
Filsafat Yunani yang pertama kali muncul juga berdasarkan materialisme. Mereka disebut filsafat alam. Mereka menyelidiki asal-usul kejadian alam ini pada unsur-unsur kebendaan yang pertama. Thales menganggap bahwa unsur asal itu air. Anaximandros itu menganggap bahwa unsur asal itu apeiron, yakni suatu unsur yang tidak terbatas. Anaximenes menganggap bahwa unsur asal itu udara, dan tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah Demokritos menganggap bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya tidak dapat dihitung dan sangat halus. Atom-atom itulah yang menjadi asal kejadian peristiwa alam. Pada Demokritos inilah tampak pendapat materialisme klasik yang lebih tegas. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah yang pertama itu ada yang ada, kedua itu ada kenyataan, ketiga itu ada eksistensi, yang keempat ada esensi, kelima substansi, keenam perubahan, ketujuh tunggal, ke-8 jamak. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris. Misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang implikasi ontologi pendidikan Islam. Melihat hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam Islam secara teknis akan bermanfaat jika dirumuskan implikasinya. Ontologi bukanlah suatu hal yang sia-sia, melainkan dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan terutama yang berkaitan dengan cita-cita dan tujuan pendidikan, muatan kurikulum, dan metode pengajaran sangat menekankan pentingnya pandangan filsafat pendidikan yang sangat menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat pendidikan sangat bergantung pada kepercayaan, keyakinan, atau pandangan hidup individu atau masyarakat yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada sistem pendidikan Islam. Mujamil Qomar menulis bahwa sistem pendidikan adalah rangkaian subsistem atau unsur pendidikan yang saling berhubungan dalam mewujudkan keberhasilan. Tanpa keberhasilan suatu unsur, maka proses pendidikan akan terhalang, sehingga mengalami kegagalan. Jika ada satu atau lebih dari subsistem tidak ada, maka proses pendidikan bisa terganggu, baik secara signifikan atau tidak, dan akan mempengaruhi keberhasilan. Demikian halnya dalam sistem pendidikan. Tujuan pendidikan, materi, peserta didik, metode, dan sebagainya dikatakan subsistem pendidikan. Persentuhan Eropa terhadap dunia Islam terjadi di tahun 1789, di mana Napoleon Bonaparte dari Prancis. Dengan segera Islam mulai terbangun untuk mengimbangi kemajuan Prancis. Maka dunia Islam segera beradaptasi dengan sistem pendidikan Eropa yang kemudian dikenal dengan sistem pendidikan Barat, yaitu pola pendidikan yang mengikuti sistem Barat itulah disebut dengan kebijakan sarjana Muslim dengan istilah pembaharuan pendidikan Islam. Lalu yang kedua ada tujuan pendidikan Islam. Dalam literatur kependidikan modern dikenal 6 tingkatan tujuan kependidikan, yaitu nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Antara satu dengan tujuan yang lain saling berhubungan dan saling ketergantungan. Dengan kata lain, tujuan instruksional khusus tidak boleh menyimpang dari tujuan instruksional umum. Lalu yang ketiga, metode pendidikan dan pengajaran. Yang dimaksud dari metode pendidikan di sini adalah semua cara yang digunakan dalam upaya mendidik dan termasuk di dalamnya pengajaran. Sesungguhnya membicarakan metode pengajaran selalu
harus dihubungkan dengan materi pelajaran, sebab metode itu bervariasi menurut materi pengajarannya atau mata kuliah dalam konteks pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi. Ontologi bukanlah suatu hal yang sia-sia, melainkan dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan terutama yang berkaitan dengan cita-cita dan tujuan, muatan kurikulum dan metode pengajaran sangat menekankan pentingnya pandangan filsafat pendidikan yang sangat menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat pendidikan sangat bergantung pada kepercayaan, keyakinan, atau pandangan hidup individu atau masyarakat yang terlibat di dalamnya. Pandangan ontologi secara praktis akan menjadi masalah utama pendidikan, sebab anak bergaul dengan lingkungan dan mempunyai dorongan yang kuat untuk memenuhi sesuatu. Anak-anak di sekolah atau masyarakat akan menghadapi realita, objek pengalaman, benda mati, subhuman, dan human. Anak harus dibimbing untuk memahami realitas dunia yang nyata, dan untuk membimbing pengertian anak-anak dalam memahami suatu realita bukanlah semata-mata kewajiban sekolah atau pendidikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.